ini adalah persembahan dari Rumah Sakit Utomo. Yuk, sekali lagi ibu bapak yang berada sedang jalan-jalan, terutama untuk anak-anak, terutama untuk yang punya orang tua. Kita harus tahu ciri-ciri serangan jantung. Dan saya belum Pak. Saya hari ini juga baru mendapat kabar sahabat saya meninggal dunia, Hari Ibrahim. Saya juga kaget. Kemungkinan ini adalah serangan jantung. Jadi ibu bapak, yuk kita kenali dulu penyakitnya supaya kita tahu apa yang terjadi, supaya kita bisa menanganinya dengan lebih baik. Serangan jantung ini adalah pembunuh, saya kira pembunuh yang paling banyak di dunia. Ya, sekali lagi ya, sorry. Ya, saya merasa sedih karena sahabat saya Hari Ibrahim baru meninggal. Oke, yuk hadirin, kita akan undang Dr. Agung Ari Wibowo dari Rumah Sakit Utomo. Yuk, Kak. Cek. Oke, Dokter Agung, selamat pagi dok. Selamat pagi. biar seger ya. Dok, kita akan ngobrol-ngobrol nih, gimana ciri-ciri serangan jantung dan pencegahannya. Oke. Ya, dok, sebelum kita lanjut, Rumah Sakit Utomo itu di mana ya dok? Jadi Rumah Sakit Utomo itu ada di daerah Terusan Buah Batu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu keluar tol Buah Batu, belok ke kanan ada perumahan Podomoro, itu tepat di depannya ada Rumah Sakit Utomo. Oke, jadi ada di Jalan Terusan Buah Batu ya? Terusan Buah Batu, iya. Kalau kita pakai mobil keluar tol Buah Batu, kita belok ke kanan, gitu ya. Dan di sana ada sebelah kiri ya dok, kalau nggak salah ya. Kiri, iya. Bangunannya besar, Rumah Sakit Utomo. Di situ pelayanannya apa aja dok? Untuk di sana cukup lengkap pelayanannya. Untuk dari jantung sendiri kita bisa ada EKG, ada echo, ada CT scan, dan juga ada MRI. Jadi untuk semua mendeteksi dan diagnosis permasalahan jantung seperti sumbatan jantung, masalah katup jantung, ataupun penyakit jantung lainnya di sana kita bisa fasilitasi. Oke, dok, Dokter Agung sendiri kalau boleh itu hanya suara aja dok, saya suaranya non speaker. Jadi dok, kalau boleh tahu sebetulnya serangan jantung ini banyak yang kejadian ya dok ya. Apakah ini salah satu pembunuh penyakit yang membunuh manusia paling besar, paling banyak? Betul. Nanti ada dijelaskan. Nanti di materinya ada. Oke, dok, saya kira nggak tahu. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi sekali lagi ibu bapak silakan duduk. Kita akan mendengarkan ciri-ciri serangan jantung seperti apa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dokter Agung Ari Wibowo. Silakan dok. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup jelas ya? Oke, jadi kita akan membahas mengenai gejala serangan jantung dan juga pencegahannya. Tadi sudah dibahas, kenapa sih penting gejala serangan jantung itu? Mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak ada yang pernah ngerasa dadanya kayak dicubit, dadanya kayak ditusuk, atau kayak berdebar-debar. Pernah nanya dong, itu serangan jantung bukan ya? Itu masalah jantung bukan ya? Atau lagi jalan, naik tangga, kok saya capek-capek, saya kena serangan jantung bukan ya? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, makanya kita bahas di sini supaya nanti menjadi jelas ya. Oke, boleh di next. Oke, tadi sudah dibahas. Jadi untuk bahasa kedokterannya, serangan jantung itu adalah penyakit jantung koroner. Kenapa penyakit jantung koroner? Karena jantung itu banyak sekali pembuluh darahnya. Dan ketika yang tersumbat itu di bagian koroner bisa mengakibatkan serangan jantung. Makanya namanya pembuluh jantung koroner. Tadi udah dibilang oleh Kak Mei juga, serangan jantung ini merupakan pembunuh paling banyak di Indonesia dan juga di dunia. Kalau kita lihat datanya di sini, dari WHO ada 17,9 juta yang meninggal karena serangan jantung pada tahun 2019. Sedangkan kalau dari data Rikesdas 2018,
Penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia dengan jumlah 13,6. Jadi banyak sekali. Sesuai dengan namanya, serangan jantung. Serangan, datangnya tiba-tiba. Makanya, untuk itulah kita harus tahu gejalanya seperti apa, antisipasinya bagaimana. Jangan sampai di sini ibu-ibu mengalami hal tersebut tapi nggak tahu harus bagaimana. Ya, oke, next. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah gambar jantung ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini jantung ada pembuluh darahnya. Ada pembuluh darahnya, namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah, kalau kita zoom, kita besar, bentuknya seperti ini. Kebayang pipa atau selang? Ya, kalau selang yang bagus, di tengahnya juga mulus, nggak ada hambatan sama sekali. Dan ini adalah pembuluh darah yang bagus. Lihat tanda panahnya, darahnya bagus semua ke sana. Tapi kalau ada penyumbatan, di sekelilingnya itu terdapat yang warna kuning ini. Atau kita bilangnya plak. Plak itu apa? Kolesterol. Bisa dilihat ya, gambar yang sebelah kanan, yang warna putih aliran darahnya bagus. Sedangkan yang sebelumnya, aliran darahnya atau yang warna putihnya ini menjadi berkurang. Itu adalah penyakit jantung koroner. Sekarang darah itu kan fungsinya membawa nutrisi, membawa oksigen. Nah, jantung yang kekurangan darah atau oksigen dan suplainya kurang menjadi sakit. Mudahnya seperti itu. Oke, next. Oke, jadi ini adalah gambaran besarnya. Penyebabnya apa? Udah dibilang tadi ya. Jadi ada penyumbatan atau kita bilangnya plak dari kolesterol yang nantinya akan menyumbat si jantung mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai darah. Nantinya mengakibatkan penyumbatan dan terjadi nyeri dada. Yang kedua kita bahas gejalanya, faktor pemicu serangan jantung, pencegahan dan juga pengobatannya bagaimana. Boleh di slide? Next. Next lagi. Next. Oke, ini biar gampang saya cari gambar yang paling menggambarkan kalau penyebab utama serangan jantung itu apa sih. Oke ya, jadi penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Tadi saya bahas lagi sedikit, ini arteri yang normal. Itu yang tersumbat yang sebelah sana ada tumpukan lemak. Bisa dilihat lubangnya, yang ini masih oke, mulus, gede. Yang sebelah sana menjadi kecil. Kebayangkan aliran darahnya menjadi sesedikit apa ketika pembuluh darah kita ada sumbatan. Nah, sumbatan ini sebenarnya bisa macam-macam. Bisa bilang plak yang tadi saya gambarkan, lalu bisa ada sobekan dinding jantung yang nantinya akan menutup, bisa ada tumpukan lemak dari kolesterol ataupun bekuan darah. Oke, di next. Nah, sekarang gejalanya. Mungkin ada yang tahu nggak? Boleh ngacu nggak? Ada yang tahu gejala serangan jantung gimana? Oke, jadi gejala serangan jantung itu bisa banyak sekali. Boleh di next? Nah, semuanya paling kita tahunya kalau serangan jantung itu nyeri dada. Nyeri dada, betul ya? Nyeri dadanya kayak gimana? Ada yang tahu? Nyeri dada serangan jantung itu ada dua. Ada yang khas, ada yang tidak khas. Kalau khas itu yang hampir pasti ini kayaknya jantung. Tidak khas, kita bisa memikirkan kemungkinan lainnya. Nyeri dada oleh serangan jantung itu biasanya dirasakan seperti rasa tidak nyaman di dada, ya. Atau bilangnya angina atau angina yang berlangsung lebih dari 20 menit. Ya, 20 menit yang dirasakan saat istirahat atau aktivitas yang ditandai dengan adanya keringat dingin ataupun ada lemah, mual dan pusing. Ya, 20 menit saat istirahat atau aktivitas dengan adanya keringat dingin, lemah, mual dan pusing. Sesak nafas juga bisa. Jadi kalau ada yang sakit dada 1 menit celetit ya, terus hilang sendiri, jantung bukan? Belum tentu. Mungkin bisa serangan jantung, bisa serangan jantung tapi yang tidak khas. Ini kita bahas yang khasnya dulu ya. Jadi kalau yang khas itu tadi di tengah 20 menit keringat dingin, ada lemah, mual, pusing. Itu yang khas. Kalau yang nggak khas bisa macam-macam. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengalami seperti ini, hati-hati ya. Mending kita over, mending kita waspada, bawa ke rumah sakit. Oke. Ya, tuh lihat ya, nyeri dada, kayak ditekan, kayak berat di dada, bisa terbakar, bisa ada mual dan ada keringat dingin. Oke, next.
Nah, jantung kita ada di mana sih? Ada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri jantung kita itu. Ini adalah tempat-tempat nyeri dada pada gangguan jantung. Jantungnya ada di kiri, nyeri dadanya di kanan, bisa nggak? Bisa aja. Cuma untuk yang khas atau tempat-tempat terjadinya nyeri dada pada jantung adalah seperti ini. Biasanya dia ada di sebelah kiri atau di tengah, di belakang tulang dada. Ini yang hitam ini bukan bulu ya, ini lokasi nyeri dadanya. Jadi ada di belakang tulang dada, lihat posisinya di tengah, di sekitar sini, itu yang khas. Nah, si nyeri dada ini biasanya bisa terjadi penjalaran atau diikuti oleh nyeri dada di bagian lain. Penjalarannya kemana aja? Pertama, setelah di belakang tulang dada bisa menjalar ke leher. Ya, jadi udah nyeri dadanya di kiri, di sini, dia ke leher juga. Selain ke leher kemana? Bisa ke bahu dan lengan. Sebelah kiri juga sama. Setelah bahu dan lengan bisa kemana? Bisa ke rahang, yang sebelah sini bisa dilihat. Lalu bisa di bawah ulu hati dan bisa sampai ke punggung. Gitu ya. Nyeri dadanya bisa di kiri, di tengah, bisa ke rahang, ke leher, ke bahu, ke kiri, sama ke punggung bagian belakang. Sebelah kiri rata-rata semua. Itu yang khasnya. Jadi kalau nyeri dada yang saya bilang tadi lebih dari 20 menit, ada mual, ada pusing, ada muntah, keringat dingin, udah gitu nyeri dadanya nggak di sini aja, tapi ada ke rahang, ada ke leher, ada ke tangan, ada ke punggung, hati-hati serangan jantung. Next. Ini udah dibahas tadi ya. Baca nggak? Jadi lokasinya di belakang tulang dada, dada sebelah kiri. Kualitasnya atau nyeri dadanya, kan tadi saya bilang kalau dicubit gimana? Bisa ya, bisa nggak. Cuma yang khas seperti ditekan, ditindih benda berat, kayak dibakar, diremas, ditusuk, diiris, dicekik biasanya. Penjalaran sudah, gejala penyertanya udah juga tadi. Nah, pernah lihat nggak ada orang nyeri dada kayak teriak-teriak segala macam, oh gitu. Itu belum tentu dia sakit jantung. Orang sakit jantung cenderung dia diam, tidak bisa ngapa-ngapain, dan tidak heboh. Jadi lebih kepada, kalau orang udah kena sakit jantung, jarang yang teriak-teriak, guling-guling, tapi cuma megang dada, diem aja. Diem, keringetan, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia kayak ditindih dadanya. Kayak ditekan, itu yang jantung yang khas seperti itu. Jadi kalau misal tetangga atau ada keluarga, saya sakit dadanya, jumpalitan, teriak, wah sakit segala macam, mungkin bisa iya, tapi tidak khas serangan jantung. Karena serangan jantung khas dia diem, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga nggak mau biasanya. Oke, next, lanjut. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tadi kebetulan temannya Ko Ame ada yang saya turut berduka cita ya kok, ada yang meninggal. Mungkin pernah nanya di sini, kalau lagi serangan jantung tuh apa sih yang terjadi? Terus kok ada yang harus langsung dipasang ring jantung, ada yang pulang dulu ke rumah nanti baru dijadwalin pasang ring jantung bulan depan. Mungkin pernah dengar tetangganya, keluarganya seperti itu. Nah, itu tergantung dari ringan beratnya serangan jantung. Tadi kalau kita lihat di gambar pertama, pembuluh darah jantung itu ada 3. Semakin banyak tersumbat, semakin banyak jumlah sumbatannya, itu menunjukkan seberapa parahnya serangan jantung. Kalau kesumbatnya cuma dikit, biasanya orangnya masih adem ayem aja, masih jalan-jalan. Cuma kalau sumbatannya total, itu biasanya harus langsung dipasang ring jantung. Sebagai contoh, mungkin pernah ada saudaranya, keluarga atau tetangga yang lagi main badminton. Habis main badminton sesak nafas, habis main tenis sesak nafas, habis olahraga sesak nafas. Itu sumbatannya kemungkinan akut dan total. Itu harus langsung dipasang ring jantung. Jadi kalau nanti ada temen siapapun habis main badminton, sakit dada, yang saya jelasin tadi kayak ditindih, kayak diremes, menjalar segala macam, jangan dikasih kayu putih. Langsung bawa ke rumah sakit. Ya, ada yang dikasih kayu putih dulu, teh manis segala macam, ya boleh lah. Cuma langsung bawa ke rumah sakit. Kemungkinan itu serangan jantung. Oke. Nah, yang kuning, banyak pasien meninggal mendadak dalam 1 jam setelah gejala timbul. Gitu. Untuk kondisi yang akut dan berbahaya, serangan jantung itu sangat cepat, sangat letal dan mematikan. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dari Bapak Ibu-Ibu untuk mendeteksi ini jantung atau tidak dan bawa ke fasilitas medis terdekat. Oke, next.
Lanjut, faktor pemicu serangan jantung. Nah, ini paling sering ditanyain. Dok, bapak saya punya penyakit jantung, saya bisa kena nggak? Gitu ya. Dok, saya ngerokok, saya bisa kena jantung nggak? Dok, saya jarang olahraga, saya bisa kena serangan jantung nggak? Dan segala macam. Jadi, dari penelitian, ada yang namanya faktor resiko. Atau kalau orang tersebut memiliki yang namanya faktor resiko ini, kemungkinan terjadi serangan jantungnya menjadi lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya. Faktor resikonya ada apa saja? 1, 2, 3, 4, ada 7. Yang pertama, usia. Ya, kalau usia nggak bisa diapa-apain ya Bapak Ibu. Tambah tua usianya, tambah tinggi kemungkinan terkena serangan jantung. Kalau laki-laki 45, perempuan 55. Udah harus lebih hati-hati. Ya. Perempuan lebih tua 55 tahun karena dia punya hormon yang nantinya melindungi si lapisan jantung. Jadi lebih jarang terkena. Tapi laki-laki 45, perempuan 55. Waspada ya. Lebih dari 45, 55 sering nyeri dada, hati-hati serangan jantung. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jadi kalau bapak dari orang tua, bapak dan ibu punya penyakit jantung, hati-hati. Itu ada kemungkinan juga bapak dan ibu bisa terkena, tapi tidak 100%. Ya, tidak 100%, tapi kemungkinannya lebih besar. Dok, tante saya sakit jantung, saya bisa kena jantung nggak? Dok, om saya sakit jantung, saya kena nggak? Perlu dicatat, yang dimaksud memiliki riwayat penyakit jantung di sini hanya keluarga inti. Hanya keluarga inti. Jadi kalau saya, hanya bapak saya, ibu saya, adik dan kakak saya, ya. Jadi kalau untuk yang jauh kayak tante saya, om saya itu enggak ya, hanya keluarga inti. Yang ketiga, kencing manis. Jelaslah kencing manis bikin dan dindingnya tuh menjadi lebih tebal, kaku dan nggak elastis, jadi resiko pembuluh darahnya lebih tinggi. Yang terakhir, yang keempat, darah tinggi. Darah tinggi bikin dinding arteri bisa luka, bisa kaku, sama juga. Lalu obesitas, kegemukan, jelas ya. Orang kegemukan kolesterolnya pasti banyak. Jadi kemungkinan terjadi sumbatan jantungnya lebih tinggi. Lalu pola hidup yang buruk. Yang terakhir adalah stres. Gitu ya. Jadi ada berapa yang bisa kemungkinan terkena serangan jantung lebih tinggi? Usia, punya faktor resiko keluarga, kencing manis, darah tinggi, obesitas, jarang olahraga atau pola hidup yang jelek, dan stres. Oke? Lanjut. Nah, pencegahannya gimana? Lanjut lagi. Udah dibikin singkatan nih, biar gampang. Namanya patuh. Tinggal diapalin aja. Gampang nggak? P yang pertama, P-nya periksa. Periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. Ya. Jadi kalau kata dokternya, jangan makan A, jangan makan B, lakukan A, lakukan B, minum obat A, obat B. Itu P yang pertama. Periksa. Yang kedua, atasi. A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ya, misalnya diikuti tuh nggak makan gorengan, nggak makan daging, tapi obatnya nggak diminum, nggak maksimal juga manfaatnya. Ya, lalu T, tetap diet dengan gizi seimbang. Ya, jadi harus bagus. Makanan-makanan yang harus dihindari, yang asin-asin, yang lemak-lemak, goreng-gorengan, daging-daging jeroan, yang gampangnya gitu. Ya, lalu U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Lalu yang H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Singkatannya patuh. Ya. P-nya periksa ke dokter, A-nya atasi penyakit dan minum obat, T-nya tetap diet seimbang, U-nya upayakan aktivitas fisik, hanya hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Lanjut. Ini sama aja kayak tadi, cuma singkatannya beda. Kalau tadi patuh, ini cerdik, mirip kok, sama aja. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu mau ngapalin yang mana, sama-sama gampang ya. Kalau cek kesehatan secara rutin ya. Kalau yang udah punya penyakit jantung sebulan sekali, yang nggak punya apa-apa tapi udah lebih dari 45 tahun, cek setahun sekali aja medical check up ya. Jadi kalau sehat-sehat mas setahun sekali cukup. Tapi kalau udah punya penyakit jantung sebulan sekali. Lalu E, nyahkan asap rokok. Udah, ini mah gampang ya. Rajin aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dapat dilakukan di rumah atau di tempat kerja atau di perjalanan ya.
Lalu diet dengan kalori yang seimbang. Di sini dijabarkan yang dibatasi 2, gula dan lemak, lalu buah dan sayur. Jadi kalau gula dibatasi hanya 4 sendok makan, kalau garam dikurangi atau maksimal 1 sendok takaran, kalau lemak 5 sendok makan minyak per harinya, kalau konsumsi buah dan sayur 3-5 hari per porsi. Lalu istirahat yang cukup, tujuannya untuk stres juga sama. Terakhir kelola stresnya. Lanjut. Nah, ini pengobatan serangan jantung, ya Pak. Amit-amit semua udah dijalanin, tetap kena. Ya, kita harus tahu harus ngapain, ya. Dok, saya udah olahraga, saya udah jaga makan, saya udah segala macam, saya tetap kena. Ini harus dilakukan. Ya. Pertama, kalau lagi nyeri dada, pastiin dulu ini serangan jantung atau bukan. Udah saya kasih tahu keluhan serangan jantung yang kayak gimana kayak tadi. Kalau nggak yakin, kalau takut, udah ke dokter aja. Ah, cuma 5 menit ini mah, tapi sakit banget, jantung bukannya, nggak usah pusing. Kata dokter Agung harus 20 menit, enggak, 5 menit sakit juga ke dokter aja. Kita cek, mending kitanya lebih waspada dibandingkan terjadi apa-apa, ya. Karena ada yang khas, ada yang tidak khas. Siapa tahu ibu-ibu bapak-bapak keluhan nyeri dadanya yang tidak khas. Oke. Nah, kalau misalnya sudah yakin, dibaringkan penderitanya. Ya, ini kalau lagi ketemu nih, baringan penderitanya, udah langsung dibawa aja ke rumah sakit, intinya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada obat sih untuk darurat, namanya aspirin sama isosorbit dinitrat. Mungkin ada yang punya penyakit jantung suka minum. ISDN itu yang disimpan di bawah lidah. Ya, kalau lagi nyeri dada, sakit banget, simpan di bawah lidah. Itu bisa ngebantu untuk life saving atau obat emergensi. Sama aspirin, aspirin itu pengencer darah. Tapi udah dikasih tetap dibawa dong ke rumah sakit. Bukan dikasih selesai main lagi, enggak. Sakit, bawa rumah sakit dicek di sana, ya. Nah, kalau penderitanya tidak sadarkan diri, ini yang sering nih biasanya. Suka lihat nggak di sinetron atau di TV yang lakuin pompa jantung? Lakuin kayak gitu. Itu namanya bantuan hidup dasar. Nggak saya ajarin sekarang, cuma mungkin pernah diajarin juga atau pernah dengar di mana. Kalau ada orang habis main badminton, nggak sadar, cek kesadaran, kita tepok-tepok nggak ini, dipegang nadinya nggak keraba, nafasnya nggak ada, langsung pompa aja. Salah mah nggak apa-apa Pak, kalau salah dia bangun, keselak. Ya, tapi kalau benar, itu sangat menolong. Bisa ngebantu menolong satu nyawa. Kalau dia nggak sadar, karena pura-pura pingsan atau apa, Bapak tekan di sininya, bangun. Pasti bangun, dia sakit Pak, ditekan di sini. Sakit di sini. Jadi kalau misalnya ini, mending lakuin aja. Ya, pertolongan pertama. Takut-takutnya saudara keluarga di rumah ada yang jadi sakit dada tiba-tiba blek pingsan, pegang di sini, kok nggak keraba, kok nggak ada nafasnya, lakuin pijat jantung. Mudahnya ya pijat jantung, ini tengah di sini nih, ini ada tulang nih yang keras, Bapak pegang di sini, ya, tangannya. Sini dok. Jadi yang tengah sini posisinya tangannya begini, tangan satu lagi begini, simpan aja di sini, pompa aja terus sampai bantuannya datang. Udah mudahnya begitu aja, ya. Kalau salah bangun pasti. Kalau misalnya dia pingsan benar-benar apa serangan jantung, itu bisa ngebantu, ya. Paling gitu aja. Dok, boleh nggak kita praktek semua dok? Boleh. Jadi tangan kiri depan ya. Boleh, tangan kiri depan. Ya. Kemudian tangan kanannya dijalin. Oke, terus dok? Nanti ke dada yang tidak sadar. Jadi pasangnya dibaringkan kan ya, dibaringkan ke posisi yang tidak aman, ke posisi yang aman, maaf. Nanti simpan posisinya gini. Oke. Detailnya kalau ada kesempatan nanti kita bahas lagi. Cuma saya mau pingsan dok. Ya, langsung praktek. Biasanya ada yang pingsan, kasih kayu putih, tepok-tepok nggak ada, diamin dulu. Cuma ini mah amit-amit terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu pertolongan pertama sambil telepon ambulan, ya, kayak gitu. Oke, next. Pengobatan serangan jantung. Kalau ini lebih tugas ke saya ya. Next. Nah, untuk hal yang dilakukan dokter itu adalah nanti ketika datang ke rumah sakit, ya, ini mah bagian saya kasih obat untuk nyeri dadanya kayak gimana, saya lakukan stabilisasi, lalu nanti akan saya lakukan yang namanya reperfusi.
mungkin pernah dengar dipasang ring jantung sama dikasih obat pengencer darah. Nah, kayak gitu. Tujuannya buat apa sih dikasih pengencer, dikasih pasang ring jantung? Karena ada sumbatan. Ada sumbatan kita luruhkan dengan obat. Ya. Gitu. Cuma kalau misalnya di Indonesia pilihannya itu ada dengan obat-obatan, ada dipasang ring jantung atau dengan operasi bypass. Ya, bypass itu biasanya kondisinya udah lebih kompleks lagi, kita lakukan operasi bypass. Kayak gitu. Ini sih lebih ke teknis aja apa yang terjadi kalau misalnya nanti kena serangan jantung dan harus diapakan, ya. Lanjut. Next. Nah, untuk time is muscle. Jadi, kalau kena serangan jantung, misalnya Bapak Ibu-Ibu sakit nih jantungnya, ternyata udah 30 menit hilang. Angin duduk ini mah udah aja. Diemin seminggu jadi lagi. Mungkin itu udah mati jaringannya. Kenapa? Karena yang namanya serangan jantung harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Paling optimal bisa dibaca, reperfusi optimal dilakukan dalam 4 sampai dengan 6 jam dari serangan jantung. Kalau dikasih obat atau mungkin pasarin jantung, itu secepat mungkin. Time is muscle. Serangan jantung kedua mungkin udah pada mati seotot jantungnya. Gitu. Jadi kalau nanti ada, saran saya kalau ada serangan, ada keluhan nyeri dada, mending kitanya over. Nggak apa-apa, takut bawa periksa aja. Syukur-syukur kalau dipulangin lagi berarti kan salah ya. Cuma kalau ternyata benar, ibu-ibu, bapak-bapak sudah melakukan hal yang tepat dengan tidak menunda-nunda. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kalau yang nanya nih, suka banyak yang nanya, dok dipasang ring jantung teh gimana sih? Ya mungkin pernah ada yang nanya. Jadi dipasang ring jantung itu, kita menggunakan alat yang namanya kateter. Kateter tuh kayak selang buat nyemprot, tapi kecil, sangat kecil sekali, sampai bisa dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darahnya dimasukkan biasanya dari tangan, atau dari paha. Ya, ini yang digambar dari paha contohnya. Lihat ya, kayak selang kecil dimasukin ke paha. Nanti si selangnya ini panjang sampai nanti bisa menuju ke jantung. Lihat yang warna ungu. Gitu. Nanti setelah masuk ke jantung, ini gambar pembuluh darah yang sudah ada sumbatan. Nanti ini yang kuning-kuning lemaknya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti susumbatannya akan dipasang ring, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi buat yang nggak kebayang, takut dok, kayak gimana? Mudahnya begini, dipasang dari sini, dikasih obat bius ya, dibius dulu, dikasih obat sini, pasang. Sesuai dengan pembuluh darah mana yang ada sumbatannya. Lanjut. Oke, nah ini mah gambarannya aja, ini kan ilustrasinya. Kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak dipasang ring, nanti ngeliat gambarnya kayak begini. Kayak gambar ronsen hitam putih. Ya, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama harus tahu keluhan nyeri dada yang khas jantung seperti apa. Saya ulangi lagi, nyeri dadanya kayak ditekan, kayak diremas, kayak ditindih, kayak dicekik sebelah kiri atau tengah, lebih dari 20 menit, ada penjalaran ke kepala, ke leher, ke rahang, ke tangan, ke bahu, ke punggung. Ya, itu yang khasnya. Bisa disertai dengan ada penyerta. Bisa ada mual, muntah, sesak nafas, keringat dingin, gitu ya, itu yang khas. Yang lain-lain bisa berbagai macam. Tapi ketemu yang tadi, boleh yakin itu mungkin terkena serangan jantung, ya. Yang kedua, kalau misalnya terjadi yang tadi, yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan sudah tahu ya, dibaringkan ke tempat aman, panggil bantuan medis, panggil ambulans, segera lakukan pertolongan dengan cepat. Kalau pasiennya tidak sadarkan diri, boleh dilakukan bantuan hidup dasar dengan catatan pasiennya tidak bernapas. Oke, kayak gitu aja. Boleh next. Oke, no beauty shines brighter than a healthy heart. Jadi ya tidak ada kecantikan yang lebih bersinar dibandingkan jantung yang sehat. Next. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Cek. Oke. Oke, dok minum dulu dok, maaf. Oke, ini sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan buat kita apa yang menjadi tujuan buat kita memberikan edukasi
ya kepada kita semua, terutama ciri-ciri tentang kena serangan jantung. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dulu ya. Oke, siapa yang mau bertanya silahkan. Oke, kita mulai dari Ibu Lilis dulu ya, Bu Lilis. Silahkan Bu Lilis. Terima kasih Dokter Agung. Nah, kalau misalnya pasang ring tadi ya, itu ada batasnya nggak? Maksimal berapa atau bebas? Terima kasih. Oke, dikira teh ring kayak cincin, Dok. Jadi ya. terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi pemasangan ring itu tergantung dengan indikasi Bu. Tergantung dengan indikasi. Boleh di slide-nya dibalikin nggak ke slide awal-awal? Oke, kita kembali ke ring yang ada gambar jantung di awal. Ada gambar jantung. Oke, sambil nunggu kita lagi ngobrol-ngobrol tentang serangan jantung dan ciri-cirinya. Ya, saya pikir Dok kalau pasang ring tuh ya kayak bundar gitu, 1, 2 gitu ya. Ternyata memang seperti jaringan ya Dok ya? Ya, seperti kayak jaring panjang. Ya. Fungsinya buat apa sih kalau pasang ring Dok? Fungsinya supaya pembuluh darah yang tadinya tersumbat bisa kita buka. Namanya reperfusi, supaya jadi aliran darahnya kembali. Nah, kebuka. Ya, nah. Oke, jadi Bu, pembuluh darah jantung itu ada 2. Ada yang kiri, ada yang kanan koronernya ya. Namanya di sini ada yang kiri itu ada namanya LAD sama LCX, yang kanan tuh RCA. Gampangnya begitu ya. Ada kiri dan kanan. Panjang pembuluh darah itu rata-rata sekitar 10 sampai dengan 15 mili. Ya, sampai dengan senti. Ya, senti ya. Nah, nanti tergantung pembuluh darahnya sumbatannya di mana. Bisa di ujung, bisa di pangkalnya, di tengahnya, di ujungnya, atau semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bu, pembuluh darahnya ada 3, ada sumbatan masing-masing 3, berarti harus pasang ringnya berapa? 9. Iya, gampangnya begitu. Tapi itu kan teorinya. Ada juga yang sumbatannya itu misalnya di sini sumbatan, di sini sumbatan, di sini sumbatan, di sini sumbatan. Ada 4 tuh ya Bu ya. Kalau dipasang ada 4, udah aja pasang 1 panjang ringnya dari sini sampai sini. Gitu. Jadi semuanya tergantung. Kalau ditanya ada berapa jumlahnya, kita nggak bisa bilang ada berapa. Ya, ring tuh begini ya Bu ya. Kalau kedokteran namanya stent. Stent tuh kayak yang tadi kayak jaring-jaring gitu. Dan itu ada panjangnya. Ada yang pendek, ada yang panjang, mengikuti sumbatannya. Sumbatannya pendek, pasangnya pendek. Sumbatannya panjang, pasangnya panjang. Sumbatannya pendek tapi ada banyak, bisa kita pasang panjang dari ujung sampai ujung. Ya, oke, semoga menjawab. Nah, kalau yang panjang itu Dok, itu disebutnya 1 ring. 1 ring, ya. Oh, dikira istilahnya misalnya ringnya cuma segini 1,5 senti gitu ya. Ternyata yang harus di ring itu misalnya 2 senti, berarti butuhnya 4 buah gitu. Enggak ya? Enggak. Misalnya adanya 2 senti, 2 senti, 2 senti, 2 senti, ringnya pasang aja yang 4 senti 2 biji. Oke. Ya, kayak selang aja, kayak selang aja. Oke, kita beri kesempatan dulu yang lain Bapak, silahkan dulu ya Pak ya. Nanti setelah itu Bapak ya. Oke, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Halo, selamat siang. Saya Sintarto. Pak Sin ya, silakan Pengen Pak. nanya ke Dokter Agung. Mangga Pak. Tadi disebutkan bahwa untuk pemeliharaan jantung harus dilakukan pemeriksaan setahun sekali. Pemeriksaan kesehatan. Betul ya? Pertanyaannya, pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan setahun sekali itu minimal? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga udah ada gejala, terus dikasih obat ngencer namanya, saya lupa. Apakah itu bisa berhenti atau seumur hidup tuh nggak akan habis-habis harus terus dimakan? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu udah usia yang katakanlah cukup rawan buat terkena serangan jantung, dicek 1 tahun sekali, medical check up aja. EKG, ya, ronsen, sisanya lab. Labnya paling enggak yang profil lipid aja, kolesterol, trigliserida, LDL, HDL. Cukup, itu juga cukup. Kalau ada masalah jantung, dari situ pasti udah ketahuan. Ya, tapi kalau ada keluhan, konsul ke dokter. Mungkin akan menjadi lebih periksanya. Bisa di echo, bisa dicek treadmill jalan, atau mungkin bisa di CT scan. Tapi kalau untuk yang tidak ada keluhan,
cukup yang tadi aja. EKG, ronsen, cek lab, itu sudah cukup. Dan biasanya rumah sakit yang menyediakan medical check up sudah mencakup itu semua. Jadi Bapak nggak usah bilang, sudah langsung ada dilakukan periksaan. Karena si list medical check up itu sudah didesain untuk paling tidak bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang kemungkinan muncul. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaan kedua, prinsipnya gini Pak, jantung itu sama kayak mobil, ya. Kalau mobil rusak, bisa kita ganti bannya, bisa kita ganti onderdilnya. Jantung nggak bisa, satu. Yang kedua, mobil paling mahal sekalipun, dia harus di maintenance, ganti oli, setiap 10.000 km dicek. Jantung juga sama Pak. Nah obat itu mirip seperti maintenance-nya. Kenapa? Karena sumbatan Bapak akan tetap ada kalau misalnya Bapak tidak dilakukan pemasangan ring. Ya, sudah dilakukan pemasangan ring, bisa terjadi sumbatan lagi kalau tidak minum obat. Jadi anggaplah obat itu seperti untuk maintenance-nya. Apa? Jantung yang sehat, maintenance-nya olahraga, makannya yang bagus. Cuma kalau jantung yang sehat, jantung yang sakit, tambahannya ada obat. Gitu Pak. Jadi kalau ditanya iya seumur hidup, rata-rata iya. Sebagian besar iya. Tapi ada obat yang bisa dikurangi? Ada. Misalnya biasanya obat jantungnya 3, oh ini udah bagus, mungkin jadi 1 bisa. Tapi ada beberapa obat yang wajib, yang akan terus dikonsumsi seumur hidup kalau Bapak punya penyakit jantung. Salah satunya pengencer darah. Oke. Sebentar, kalau ada pertanyaan berikutnya Pak ya, kita berikan kesempatan dulu. Silakan Pak. Namanya Pak? Saya Ferry. Saya mau Pak nanya Ferry sama ya. Dokter Agung ya. Jadi saya ngeliat tadi ada tindakan awal pada saat ada seseorang yang kena serangan jantung, terutama pada saat olahraga Dok. Jadi teman saya 2 orang di lapangan meninggal. Waktu itu kita udah pernah kasih sedokart di bawah lidah, terus kemudian kita coba pumping gitu. CPR ya? Iya CPR seperti itu, tapi nggak ketolong Dok. Jadi mungkin ada tipsnya awal harus kita lakukan tindakan apa kalau itu. Tadi pegang leher dan di hidung itu untuk apa, terus kemudian ada golden time-nya gak Dok? Dalam arti pada saat dia jatuh sampai berapa lama kita harus bawa segera ke profesional, ke dokter maksudnya untuk penanganan itu. Seperti itu sih waktunya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi memang untuk dilakukan CPR itu tadi Bapak sudah sangat betul ya Pak ya. Cuma memang di lapangannya tidak 100%. Bahkan kalau bukan Bapak, bahkan saya pun yang melakukan ya Pak ya. Kalau memang misalnya sudah onsetnya ataupun sumbatan terlalu banyak, nggak akan selamat, tetap sama. Outputnya akan tetap sama. Jadi kalau misalnya untuk tadi kenapa pegang di sini segala macam, itu hanya untuk make sure Pak. Hanya untuk memastikan bahwa ini benar-benar tidak sadar dan benar ada sumbatan. Ya, itu ada di pelatihannya nanti. Di sini tuh untuk ngecek nadi. Ya, ngecek nadi. Dipegang jedut. Oh ya, berarti misalnya dia masih ada. Tapi kalau udah nggak ada, RJP aja. Nafas, ngelihat nafas nggak? Kalau yang pingsan dan nggak bernafas itu kan henti jantung, makanya kita pompa. Jadi ngelihat hidung, ngelihat ini sebenarnya di sini memastikan adanya aliran atau enggak, di hidung ngelihat pasiennya bernafas atau tidak. Itu yang pertama. Kalau golden time Pak, sebenarnya as soon as possible aja langsung kita lakukan. Dari pingsan bawa ke tempat aman, dicek oh nggak sadar, RJP aja langsung, CPR aja langsung. Gitu. Kalau Bapak mouth to mouth. Nah, sebenarnya mouth to mouth ini kalau di bantuan hidup dasar biasanya dilakukan, tapi ada alatnya. Tapi kalau untuk yang dianjurkan untuk awam, biasanya nggak perlu mouth to mouth, RJP aja terus. Gitu. Nanti ada pelatihannya bantuan hidup dasar, nanti boleh dilihat. Cuma kalau untuk awam, biasanya kalau mouth to mouth juga ada tekniknya sama, kalau kita RJP aja dulu. Gitu. Ya. Okay. Jadi kalau as soon as possible dilakukan aja. Kalau dibawa ke rumah sakit kapan? Sama as soon as possible. Namanya juga henti jantung Pak. Gitu. Jadi langsung secepat mungkin. Dok, boleh nggak ditambahin? Barangkali si pasien kalau pingsan atau tidak kesadarkan diri, barangkali diamankan tadi di tempat aman itu ya. Bukan berarti di tempat yang aman, tapi tempat yang relatif ada alasnya gitu ya Dok, nggak dingin. Arti pengaruh nggak Dok? Secara ini nggak pengaruh. Kita kan life saving ya. Life saving itu intinya tempat aman. Misalnya gini loh Pak. Kalau pingsannya di tengah jalan, langsung di pinggir jalan kan, gitu. Kalau misalnya pingsannya di tempat olahraga, itu kan mayoritas aman ya, orang semua akan membantu ke sana. Bisa di tengah situ juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuma kalau di pinggir jalan, bawa dulu ke pinggir.
gitu. Jangan di sana, jangan sampai prinsipnya si penolong juga harus dalam kondisi yang safe gitu. Kalau kondisinya kayak lagi main badminton, nggak mungkin lah nggak sadar pas temannya ada yang pingsan, pasti tahu kan, langsung di situ pun nggak masalah. Jadi nggak usah, oh di tengah lapang nih, pindahin dulu ke pinggir, yang lain main, yang situ RJP, enggak, bantu semuanya gitu. Oke. Kemudian juga mungkin yang pertama yang dilakukan adalah tidak panik. Tidak panik Ya. betul. Jadi jangan salah memacu jantungnya, nanti yang dipacu yang sebelah kanan kali ya, jadi nggak jelas juga. Jadi nggak panik dan juga minta tolong salah satu temennya untuk cepat mengirim ambulans gitu ya, Betul. atau rumah sakit terdekat ya. Ya. Oke. Simultan ya, jadi satu bantuin, satu CPR, satu nelpon bantuan. Ada yang ngomandoin loh gitu Oh, Pak. jangan satu bantu, satu videoin gitu kan. Jangan, ngeviralin, enggak, bantuin gitu. Biasanya sekarang, oh langsung video. Oke, Bapak mau bertanya Pak? Silahkan Pak. Nama saya Indra. Yang saya mau tanyakan Pak, yaitu tentang pembengkakan jantung. Nah itu apa pencegahannya, pengobatannya, dan juga perawatannya seperti apa? Ya itu aja mungkin Pak. Oke, ini jawabannya rada panjang ya Pak ya. Jadi gini, penyakit jantung itu ada banyak sekali ya. Semua penyakit jantung itu bisa bikin jadi gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantungnya gagal. Gagal ngapain? Gagal pompa darah dengan baik. Ya, penyebabnya dari mana aja? Dari macam-macam. Salah satunya dari sini. Namanya penyakit jantung koroner. Penyebab lainnya dari mana? Dari yang Bapak tadi, dari bengkak jantung. Bahasa kedokterannya kardiomiopati. Nah, penyebab jantung bengkak itu apa aja? Beda-beda lagi Pak. Bisa dari sumbatan dan bisa dari non sumbatan. Gitu. Jadi si PJK ini bisa bikin jantung bengkak, bisa juga sama kalau nggak diobatin. Misalnya Bapak kena serangan jantung nih, udah gitu, udah ketahuan kata dokternya, ini Bapak jantungnya udah nggak bagus pompanya. Kalau nggak dipasang ring, nggak dikasih obat bisa bengkak, itu bisa jadi bengkak jantung. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau pengobatannya bagaimana? Tergantung penyebabnya apa Pak. Kalau penyebabnya dari, kita bilangnya iskemik sama non iskemik ya. Iskemik itu sumbatan, non iskemik bukan dari adanya suatu sumbatan. Kalau dari ada iskemik, obatnya pasang ring jantung untuk mengurangi keluhan. Kalau non iskemik pakai obat biasanya. Gitu. Sampai kapan? Tetap sama. Ada beberapa obat yang memang wajib dan terus diminum seumur hidup. Saya ada gambarnya sih, cuma susah ya nge-share-nya di sini biar Bapaknya lebih kebayang. Ada saya gambarnya kalau mau. Saya ada gambarnya, bisa di-share ke sini nggak ya? Bisa di-share ke sini, di situ bisa. Oke, sebentar ya. Saya kirim gambarnya ya, biar lebih kebayang ya. Oke, sebentar Pak, biar jelas ya Pak ya. Ya, Ibu, Bapak silakan duduk. Kita masih bicara tentang jantung dan juga ciri-ciri serangan jantung, ya. Oke, dan tadi sekali lagi bisa bisa kita lihat kalau terkena serangan jantung apa aja gejalanya dan kita bisa menolong orang-orang dan sahabat-sahabat kita. Oke. Dan Dok, kalau misalnya tadi CPR yang Bapak tadi tanyakan, berapa lama Dok? Sampai bantuannya datang. Kalau Ya. setengah jam juga, wah Ya, terus aja gitu. saya di rumah sakit sendiri pernah CPR sampai 2 jam. Tapi banyak kan. Prinsipnya kalau misalnya ini sampai bantuan datang aja. Sampai dinyatakan memang ini nggak ketolong. Ya, karena awam mungkin belum tahu pengetahuannya mengenai ini meninggal atau enggaknya juga belum bisa memutuskan. Jadi kita sih stay positive thinking aja, kita lakuin aja bantuan sampai bantuannya datang. Memang capek sih Pak, makanya CPR itu biasanya nggak sendirian, banyak kan, diputer. Bisa per 2 menit, puter, 2 menit, puter, 2 menit, puter. 2 menit capek loh gini terus tuh, 2 menit ganti, 2 menit ganti. Kan kalau di film-film mah cepet Dok, Ya, gitu-gitu, cuk Ya. gitu ya. Jadi kenyataannya beda ya Dok ya? beda. Oh ini juga ada yang namanya kualitas CPR. Jadi pernah nonton film mungkin ya di Indosiar atau di SCTV, jadi nakalnya cuma kayak gini doang ya. Jadi kalau kualitas CPR yang betul itu adalah dia jumlahnya 100 sampai 150 kali per menit. Jadi cepet gitu ya, cepat dan dalam.
dalamnya itu sampai paling enggak dibilangnya sekitar 5 cm. Ya, kalau kita dari samping 5 cm ke sini ketekanannya, atau sepertiga dari sini tekannya cepet dan dalam. Gitu. Ya, jadi pakai tenaga nekennya tuh, ya. Lalu setelah itu complete recoil. Jadi jangan sampai karena saking cepatnya ditekan gini ya, belum balik dadanya udah kayak gini, salah. Jadi tekan dalam, balik, tekan, gitu loh. Gitu. Kebayang ya Pak ya? Mestinya ada nih ya, Harusnya ada latihan nanti, CPR ya. latihan CPR, Oke. ada boneka. Oh, ini dok. Nah, iya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jantung, ya. Tadi kan kalau tadi jantung koroner ya, ini buat kardiomiopati yang tadi Bapak tanyain. Pak, ini jantung normal, ya. Yang merah ini otot jantung, ya. Yang warna merah ini otot jantung. Di dalam ini ruang jantung. Si otot yang merah ini nantinya dia akan mompa darah yang ada di sini. Ya, kalau udah saya bilang gagal jantung, ototnya udah nggak bisa mompa yang di sini, Pak. Kayak gitu ya. Ini jantung yang normal. Kalau yang Bapak bilang bengkak jantung, kayak gini. Kelihatan beda? Ruang jantungnya besar, ototnya tipis. Ya. Ini ototnya masih oke buat mompa. Lihat yang ini ototnya jadi paralel karena bengkak dia. Mompanya udah nggak bagus. Gitu. Ini bengkak jantung. Ini kondisi apa? Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya darah tinggi, tekanan di sini tinggi, Bu. Jadi jantungnya kalau mau mompa darah ke sini, capek dia, ngedorong terus. Otot kalau dilatih jadi tebel. Kalau di fitness gitu kan prinsipnya ya. Kalau bapak nge-gym tuh ototnya jadi gede, jantung juga sama. Dia berusaha melawan tekanan darah tinggi yang besar, lama-lama jantungnya jadi tebal. Ya, jadi bapak-bapak yang punya darah tinggi, hati-hati nih jantungnya kayak begini. Sama, bahaya mana ini sama ini? Sama. Kayak begini kalau nanti didiemin bisa jadi begini juga. Gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab sedikit ya Pak ya. Kalau nggak terjawab silahkan ke Dokter Agung di Rumah Sakit Utomo ya Pak. Satu pertanyaan terakhir barangkali Bapak ini ya. Oke, silakan Pak. Masih. Nama saya Hendra Lau ya. Mau Pak tanya. Hendra. Hendra Lau. Iya. Saya mau tanya dengan Dokter Agung ya. Apa perbedaan pasang ring dengan di balon, Dok? Terus yang kedua, kan tadi dokter saranin kalau ada salah satu obat harus diminum seumur hidup. Itu efek sampingnya apa, Dok? Masih. Oke, pertanyaan pertama Pak. Jadi proses pemasangan ring jantung itu nggak langsung dimasukin kateter, langsung dipasang ringnya Pak. Dia dibuka dulu, dilancarin dulu pembuluh darahnya, sumbatannya. Jadi sumbatan tuh jangan dibayangin kayak masuk sini ke pembuluh darah, nanti ketemu pembuluh darah di jantung. Oh di sini nih pasang stent selesai, enggak. Pasti nanti banyak sumbatan di mana-mana. Nah, buat sumbatan yang banyak di mana-mana itu dibalon dulu. Di balon tuh jadi kayak ada seperti tadi Pak, ada dimasukin. Kalau tadi kan bentuknya kayak selang, kayak jaring-jaring. Ini enggak, balon, beneran balon kecil. Dibuka untuk ngebuka aliran darahnya nanti gitu. Setelah di balon dibuka aliran darahnya bagus, nanti di tempat yang sudah dibalon baru dipasang stent kayak begitu. Jadi di balon dan di stent itu kayak begitu. Terus pertanyaannya, mana yang dibalon? Kok ada yang dibalon aja, ada yang nggak dipasang stent gitu kan ya Pak? Nah, itu teknikal sekali, saya nggak bisa jawab. Harus ditanyakan ke dokter yang melakukan tindakan. Karena semua ada pertimbangannya, cuma prinsipnya gitu. Dibalon dulu, baru di stent. Cuma, kalau dulu Pak, zaman dulu sekali, belum ada stent jantung, itu tindakannya memang tidak ada stent, hanya dibalon saja. Ya, zaman dulu tuh hanya dibalon, sekarang ada balon dan ada stent. Cuma kalau untuk kok saya cuma di balon, saya nggak dipasang stent, itu teknikal, saya nggak bisa jawab, harus dilihat datanya segala macam, dan ngobrol ke dokter yang melakukan tindakan. Oke. Pertanyaan kedua, sebenarnya tidak hanya salah satu obat Pak, obat-obat wajib jantung tuh ada banyak ya, tergantung dengan case by case-nya. Cuma kalau tadi Bapak kebetulan nanya soal pengencer darah ya, nah pengencer darah itu resikonya paling banyak biasanya ke lambung. Kalau yang lambungnya nggak kuat, ibu-ibu bapak-bapak suka ada mual, mules, sakit perutnya, sama bisa ada, namanya juga mengencerkan Pak, bisa ada perdarahan, bisa ada mimisan, gampang biru-biru, atau bisa ada, ya, bengkak juga bisa, sama bisa ada, buang airnya ada darah,
Gitu. Tapi semuanya itu biasanya bisa diminimalisir dengan dilakukan kontrol rutin dan dicek labnya. Jadi dicek lab nanti ada pembekuan darah, dicek segala macam gitu. Paling gitu. Oke, terima kasih. Sabar ya Pak. Oke, yuk kepada tadi penanya boleh minta tolong untuk naik ke atas panggung. Kita akan berikan apresiasi Pak, Ibu, tadi siapa Bapak? Siapapun, ya kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti di depan aja. Yuk, naik ke atas panggung. Ya, silakan Pak. Bapak izin kalau boleh ini ke atas panggung Pak. Oke, ada hadiah dari Rumah Sakit Utomo. Oke, seru kan? Bertanya, dapat pengetahuan, dapat hadiah lagi. Ya, oke. Satu lagi ya, tadi siapa ya? Oh Pak. Nggak apa-apa Pak, ya oke, nanti saya sisain di sana. Oke. Yuk silakan hadiahnya. Masih ada hadiah? Silakan Dok. Nggak ada lagi dari Utomo? Cuma 5 aja? Minta 7 atuh. Oke, satu lagi saya titip di saya Dok. Nanti kita ini, oke. Silahkan foto dulu Dok. Dok. Ini kok ada 2? Lebih rapat sedikit, lebih rapat. Dipoto dulu sekali ya. Oke, siap. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke. Oke, untuk penerima hadiah boleh kembali ke tempat. Dokter tetap tunggu di sini Dok. Oke. Di sini aja. Nanti ya Dok. Oke, saya punya satu hadiah. Oke, nanti Pak ya. Berapa umur Dokter Agung? Lah? 33. Bener Pak, nanti ada hadiah dari saya Pak. Oke, Dokter Agung, ini ada kenang-kenangan dari kami. Terima kasih untuk informasi yang sangat berharga. Terima kasih untuk Rumah Sakit Utomo. Biarkan hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri tentang jantung ya, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat. Kita beri tepuk tangan untuk Dokter Agung dari Rumah Sakit Utomo. Terima kasih.